Siap membagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, baik. Berarti sudah siap mengikuti pelajaran hari ini. Baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, apakah ada yang tidak hadir? Ada Siapa aja? Satya, kemudian Anggi, siapa lagi? Robi, Siapa lagi? Kemudian berarti dispen ya, karena mengikuti turnamen futsal yang diselenggarakan tingkat kabupaten, masih dalam memperingati 17 Agustus, walaupun sekarang sudah bulan September tapi masih dilaksanakan. Kita doakan teman-teman kita membawa juara ataupun hasil yang diharapkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu yang gampang saja. Kemauan siapa ada? Kalau ibu bilang semut berarti, kalau bilang gajah berarti semut. Mau duduk mau berdiri? Mau duduk mau berdiri? Berdiri biar semangat, masih semangat pagi. Nanti kelihatan mana yang tidak konsentrasi. Oke, sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Semut. Gajah, Gajah. semut, Gajah. semut, Semut. gajah, Gajah. semut, Gajah. semut, Gajah. semut, Gajah. Gajah. semut, Semut. Semut. gajah, gajah, Gajah. Gajah. semut, semut, Gajah. Semut. Gajah. Semut. semut, gajah, semut, gajah, Semut. Semut. Gajah. Gajah. gajah, gajah, semut, semut. Sudah sangat luar biasa olahraga di pagi hari. Oke, kita akan membahas tentang live streaming. Live streaming itu apa ya? Apa ya live streaming itu ya? Ada yang tahu? Boleh. Apa ya? Live streaming itu ada apa? Streaming adalah teknologi pengiriman, bukan pengiriman paket. Teknologi pengiriman, pengiriman video. Pengiriman apa lagi? Pengiriman apa lagi? Kan di video itu ada audionya, ada visualnya. Nah, live streaming itu mengirimkan apa? Data, video, audio, atau apa lagi? Apalagi Evan? Coba Evan. Apalagi Evan? Kalaupun kita melaksanakan live streaming, tapi harus ditunjang dengan apa? Ketika kita melaksanakan live streaming, harus ditunjang dengan apa? Dengan internet. Kalau tidak ada internet, bisa dilakukan tidak? Tidak. Nah, itu berarti hal yang paling utama ketika kita melaksanakan live streaming. Kenapa demikian? Karena jaringan yang akan menghantarkan pesan kita melalui audio, melalui visualnya itu melalui internet. Yang pada saat ini orang semuanya sudah menggunakan internet. Di setiap rumah ada tidak? Ada. Namanya apa? Wifi. Kalau di HP? Kuota. Kalau tidak ada kuota, bisa tidak kita buka-buka YouTube? Tidak. Nah, berarti ditunjang dengan internet. Nah, kemudian live streaming juga ada membagi data dan encoding. Kemudian mengirimkan melalui jaringan pada data sampai pada penanggung, maka akan dilakukan decoding serta pembacaan data. Contohnya, ketika kita suka lihat di antaranya tadi Bu ada TikTok, ada apa lagi, ada podcast. Podcast sekarang lagi merajalela ya di mana-mana. Orang selalu akan melaksanakan podcast dan
itu menggunakan apa tadi untuk menghantarkan datanya menggunakan apa? Internet. Internet akan menunjang lancarnya kegiatan Dan podcast tersebut. Berarti pada saat ini internet sangat Butuhkan. dibutuhkan. Sudah paham ya? Ya. Untuk kemudian tujuannya buat apa sih? Tujuannya buat apa? Live stream itu tujuannya buat apa? Live stream itu tujuannya buat menyampaikan, tadi Pesan. sudah jelaskan ada Pesan. ada video, ada apa lagi? Audio, kemudian ada apa lagi? Pernah nggak kita nonton live streaming? Ih, ada suaranya. Pernah nggak? Nah. Pernah nggak? Betul ya? Kemudian, ih, kok gambarnya tidak jelas? Pernah nggak? Nah, ini itu akan menjadi masalah atau kendala ketika kita melaksanakan live streaming. Itu faktor dari apa? Lagi. Dari jaringan. Nah, di sini berarti kita juga harus bisa paham dengan harus tahu apa saja sih yang harus disediakan dan tujuannya juga untuk menyampaikan Pesan. dan juga apa lagi? Selain pesan, informasi. Ada apa lagi? Apa lagi? Nah, untuk live streaming itu kita menyampaikan walaupun kita berada di ruangan ini, tapi orang bisa menonton di mana-mana. Contohnya, Lingga Buana kita melaksanakan pas 12 PSPT, melaksanakan podcast di ruangan PSPT. Tapi orang bisa menonton karena kita melalui live streaming. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada khalayak ataupun apa? Penonton. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang live streaming. Hari ini ada apa ya live streamingnya ya? Baik secara mental maupun fisik. Nah. Ini bola ibu. Ya, secara keseluruhan untuk kesiapan dan persiapan pemain, anak-anak semuanya dalam kondisi yang sangat baik, perkembangan dari hari ke hari sampai dengan pagi ini tadi, kondisinya para pemain benar-benar sudah siap baik itu secara mental, fisik dan juga strategi. Jadi apa yang saya sampaikan tentu yang perlu mendapatkan perhatian dari kita itu berkaitan dengan soal bagaimana mental para pemain agar betul-betul mental para pemain ini semakin konsisten menjaganya. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa yang akan kita hadapi ini kan Australia yang memang boleh dikatakan juga sangat berat untuk bisa kita kalahkan. Maka semalam pertemuan terakhir dengan para pemain itu juga ditegaskan bahwa pertandingan malam hari ini nanti pertandingan yang akan sulit dilakukan oleh anak-anak para pemain karena memang target kita adalah target 3 poin. Dengan demikian yang harus ditanamkan di mental para pemain adalah bagaimana bisa menjaga konsistensi, bisa disiplin, fokus, dan tentunya bisa memainkan sesuai dengan apa yang strategi yang sudah disampaikan pelatih gitu. Sehingga dengan kondisi itu para pemain betul-betul bisa menjalankan instruksi yang sudah berulang kali, strategi yang sudah berulang kali diajarkan, disampaikan kepada para pemain. Artinya konsistensi untuk bisa menjaga semua, menjaga konsisten, menjaga mental para pemain agar tetap bisa menjaga disiplin, tetap fokus. Ya tentunya yang ada pada dirinya para pemain semuanya harus dikeluarkan. Karena memang pertandingan ini satu, di samping kita ingin sejarah bisa menang, bisa menang di kandang kita sendiri, dan juga poin penting di situ adalah nanti akan disaksikan oleh puluhan ribu. Dengan demikian kan
dengan disaksikan oleh puluhan ribu penonton, oleh puluhan ribu supporter, itu pasti akan membawa dampak yang berbeda. Ya, harapan kami dampaknya adalah dampak yang sangat positif di para pemain. Dengan demikian, kehadiran para supporter ini pasti akan bisa menambah motivasi dan semangat para pemain. Karena itu juga bagian yang sudah disampaikan oleh para pemain, keinginan para pemain agar supaya supporter itu yang hadir itu banyak. Itu juga bisa kita sampaikan juga ketika beberapa kali pertemuan disampaikan coach juga mengharapkan supporter penuh. Nah, sekarang sudah terbukti dengan terbukti soalnya yang hadir cukup besar. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri dan ini akan menjadikan taman semangat baru buat anak-anak. Saya kira itu. Oke, berarti akan ada 65.000 supporter di Indonesia. Tapi saya dapat kata-kata laga ini akan sulit, artinya apa secara mindset? Oke, tadi sudah menyimak ya. Apa yang kalian simak dari live streaming bola? Apa yang bisa dilihat? Oh, ada apa ya? Tadi suaranya langsung atau tidak? Langsung. Langsung. Kemudian lapangannya langsung atau tidak? Langsung. Nah, berarti itu didukung oleh apa aja? Internet. Internet. Terus untuk pengambilan gambarnya Kamera. menggunakan apa? Kamera. Kemudian untuk suaranya menggunakan apa? Mikrofon. Mikrofon. Apa? Mikrofon. Berarti audio visualnya itu harus ada. Balance. Nah, di situ harus balance. Dan kita lihat ya, berarti pengambilan gambarnya itu langsung dari studionya. Dan kita kan tidak datang ke sana ya, tapi kita bisa melihat live itu langsung kan ya, siaran langsung. Real time. Nah, apa yang bisa diambil dari situ tadi? Informasi tentang seberapa banyaknya tiket yang sudah dibeli oleh para penonton. Yang sudah keluar ya, yang sudah dibeli oleh para penonton. Berarti di situ ada keuntungan bagi siapa? Tim Tuan rumah. Tim tuan rumah atau tim penyelenggara. Nah, tadi kan video streaming itu ada teknologi pengiriman data, video, audio dalam bentuk yang telah dikompresi melalui UI jaringan internet. Kemudian yang ditampilkan oleh suatu player secara real time. Real time itu apa? Waktu nyata. Waktu nyata yang sesuai dengan waktunya ya. Berarti waktu jam 9, berarti akan disiarkannya jam 9. Nah, dari sebuah proyek dapat bagian dari browser atau sebuah perangkat lunak. Perangkat lunak itu apa? Aplikasi. Aplikasi, kemudian apa lagi? Perangkat lunak yang selalu digunakan, apa lagi? OBS. Kemudian apa lagi? Banyak ya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah ada di dunia teknologi. Di dunia teknologi. Nah, melalui jaringan dan pada saat data pada pengguna maka akan dilakukan decoding secara pembacanya. Kemudian, ciri-ciri aplikasi streaming ada berapa? Satu apa? Distribusi audio. Distribusi audio. Kedua, Video dan multimedia pada jaringan secara real time atau on demand. oke. Kemudian selanjutnya, Transfer media. kemudian transfer Media. distributor audio. Apa sih yang kita tahu audio? Kalau distributor itu apa? Di sini. Distributor, beliau mah distributornya. Dari distributor ke agen, dari agen ke konsumen, langsung tidak langsung, berarti ada beberapa tahapan. Begitupun ketika live streaming kita dari alatnya audio, kemudian alat lunaknya, baru kita bisa tersampaikan dengan melalui internet. Video dan multimedia pada jaringan secara video dan multimedia. Dan masuk video kita sudah tahu ya. Hasil pengambilan gambar. Kemudian dan multimedia, medianya apa sih yang kita gunakan? YouTube. Ada YouTube, ada apa lagi?
TikTok, TikTok, ada apa lagi? Instagram, Instagram. Kemudian apa lagi? Facebook. Apa lagi? Udah. Hmm? Udah. Wah, luar. Snap, snap video. Dan di situ ketika kita rajin ya, snap video aja bisa menguntungkan tidak buat kita. Bisa. Bisa ya. Yang penting mau klik, koin sampai jam 7, jam 8 ya. Orang kalau ibu karena bukan males ya, tidak waktunya. Nah itu ternyata bisa menguntungkan, bisa membuat usaha untuk kita. Yang penting cuma klik, nonton, klik. Ternyata itu masuklah dana ke mana masuknya? Dompet Ke digital. dompet kita. Siapa yang sudah melaksanakannya, yang sudah mencobanya? Jadi main game juga ada ya katanya ya. Ada. Cuman yang lebih cepat itu ternyata dari game juga banyak yang mengumpulkan poin. Nah kemudian realisme atau on demand tadi apa sesuai dengan Waktunya. waktunya yang sudah ditentukan. Transfer media. Transfer itu apa sih transfer? Bukan transfer uang aja ya. Ternyata media pun memerlukan transfer. Berarti transfer itu apa? Mengirim. Menyampaikan. Kalau kita dalam streaming ada menyampaikan pesan, ada menyampaikan apa lagi, Sender? Sering pesan apa lagi? Terus apa lagi? Apa? Video. Nah di sini berarti kita sudah paham ya live streaming itu apa. Kemudian ada berapa cara menerima streaming data? 3. Oke, diantaranya Download data. ada download, ada penerima stream data dengan cara download. Akses video dilakukan dengan cara melakukan download terlebih dahulu suatu file multimedia dari server. Kita sudah tahu kayaknya server itu seperti apa. Sudah ya? Sudah. Ada yang belum tahu? Sudah tahu semua ya. Tiap hari kita bergelut dengan server. Tapi tidak bosankan ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah dunia kita. Oke, untuk kita hapus dulu. Oke. Kemudian streaming adalah pada penerima video secara streaming. Pengguna data melihat satu file multimedia hampir bersamaan ketika file tersebut mulai diterima. Pengguna cara ini mengharuskan pengiriman suatu file multimedia ke pengguna secara konstan apa ya? Bukan. Ini mah pengennya teh konstan. Pakai cara apa? Langsung. Nah di situ kita sudah mengetahui ternyata dilakukannya secara langsung. Kalau tidak langsung disebutnya apa? Video biasa. Tidak langsung disebutnya apa? Tidak langsung. Apa? Nah kemudian progressive downloading adalah suatu metode hybrid yang merupakan hasil penggabungan antara metode download dan metode streaming, di mana video yang sedang diakses dapat diterima dengan cara Sekarang kan anak kecil aja udah bisa download. Apa yang mereka download? Kartun. Game. HP pasti pun download. Udah tahu download ya. Anak browser sudah tahu download, apalagi kita yang sudah berinjak dewasa dan kata kita sudah dipelajarinya. Kemudian penggabungan antara metode download yang sedang diakses dapat diterima dengan cara download, sehingga player yang ada pada pengguna sudah dapat mulai menampilkan apa? Video tersebut sejak sebagaimana dan file tersebut diterima walaupun file tersebut belum diterima secara lengkap. Maksudnya tahukah secara lengkap itu seperti apa? Tahu? Datanya yang belum lengkap. Kemudian 4 komponen dari live stream apa aja? Input. Ada 4 ya. Ada input adalah sumber dari video yang akan di streaming. Sumber tersebut dapat berupa file video, DVD, MPEG dan lain-lain. Kalau DVD dalam waktu lalu-lalu DVD itu sangat populer. Betul tidak?
Orang sampai berbondong-bondong membeli ya. Kaset. Betul kan ya? Main PS pakai apa? Pakai kaset DVD. Pakai itu juga kan ya. Tapi pada saat ini, kenapa ada meredap? Apa alasannya? Karena lebih ribet. Karena lebih ribet dan ada yang lebih Lebih praktis. lebih mudah, lebih strategi yang akan kita lakukan itu lebih fleksibel. Dimanapun kita bawa itu ada. Main PS ada nggak di HP sekarang? Ada. Ada. Terus apa lagi? Nonton semua televisi ada nggak di HP? Ada. Nah itu berarti sudah ada perkembangan. Kemudian apa lagi? Encoder adalah bagian dari aplikasi server yang bertugas untuk mengubah video sumber menjadi sebuah format yang sesuai dengan transmisi streaming, di mana format ini umumnya memiliki tingkat kompresi tinggi sehingga dapat ditransmisikan dengan baik pada satu media jaringan. Apa sih yang ada di benak kita? Satu media jaringan. Jaringan tadi kita katakan apa? Jaringan itu melalui apa tadi? Internet. Satu media melalui jaringan. Berarti jaringan itu sangat penting untuk melaksanakan apa atau melakukan live streaming. Kemudian server adalah file hasil encoding, kemudian didistribusikan oleh server kepada pengguna. Pada aplikasi yang digunakan, encoder dan server berada pada satu aplikasi yang sama, yang terintegrasi satu sama lainnya. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjut ya ke player output adalah player berfungsi untuk melakukan coding terhadap file hasil streaming dan menampilkannya pada pengguna. Menampilkannya pada pengguna sudah terbayang belum? Menampilkannya pada pengguna. Contoh kita memakaikan pakaian pada manusia. Bisa? Sekarang kawan kan kucingnya pakai pakaian ya. Nah, kepada penggunanya. Berarti sesuai dengan kegunaannya. Live streaming sesuai dengan kegunaannya tidak? Sesuai. Contoh tadi yang sudah kita tonton adalah bola. Kegunaannya di situ ada pemain bola. Bola dunia. Kalau bola dunia berarti semua orang akan menonton sedunia. Pada tepatnya satu, tapi orang bisa menonton di mana-mana. Bisa menggunakan HP tidak nontonnya? Bisa. Nah, itu lebih praktis lah, lebih fleksibel dimanapun kita berada. Di bawah kita sambil, tapi yang penting jangan sambil di jalan bawa motor kita nonton ya. Itu akan apa? Membahayakan pengguna jalan. Jadi membuat orang tidak konsentrasi. Kita mengalah, yang bawa HP-nya akan memberikan masalah. Paham ya? Paham. Kemudian sistem FOD memungkinkan pengguna untuk memilih dan menyaksikan video hendak diakses dalam jaringan. Sebagai apa? Bagian dari sistem interaktif. Bagian dari sistem interaktif. Interaktif itu apa sih? Ayo so, kamu harus interaktif. Jangan pasif, tapi harus interaktif. Interaktif itu apa? And give tadi memberi menerima? Bukan. Ada pembicaraan di antara keduanya? Tidak. Ada. Interaktif. Kita pernah lihat gak? Live streaming ada interaktif. Bisa tidak menggunakan live streaming menggunakan secara interaktif? Bisa. Yang akan dilakukan oleh saudara Randy ya dari lapangan yang ada di Bung Karno. Silakan saudara Randy. Itu bisa masuk live streaming tidak? Bisa. Berarti itu adanya apa? Interaktif. Interaktif. Jadi tidak hanya dari satu sumber saja, tapi tidak hanya dari satu orang saja, berarti adanya dari beberapa orang bapak sumber. Dapat memanfaatkan proses streaming progresif, downloading ataupun download. Sudah paham? Paham. Paham apa? Dipaksa paham. Nah, di sini ada video encoding. Coba boleh dibacakan. Video encoding. Menurut David Austerberry 2005 P154,
Video encoding adalah konversi sebuah sinyal video menjadi sebuah file media streaming. Encoding terdiri dari beberapa tahap, antara lain, yang pertama, mengambil sebuah video konvensional atau sinyal televisi dan mengonversinya menjadi sebuah format file yang dapat diproses oleh software komputer. Kedua, mengurangi data rate dengan penyekalan scaling dari konversi menjadi sebuah bit rate yang dapat dikirim melalui sirkuit dial-up atau broadband. Ketiga, menghubungkan video yang terkompresi dalam sebuah format yang terpaket yang dapat di-stream melalui sebuah jaringan IP. Udah, Bu. Oke. Terima kasih Kesha. Kasih aplaus dulu. Tadi yang sudah dibacakan dari ada mengambil sebuah video, berarti mengambil sebuah video bukan diambil begini ya, berarti harus diambil menggunakan apa? Kamera. Kamera. Pada saat ini selain kamera bisa kamera apa saja? HP bisa. HP sekarang lebih canggih ya? Ya. Ya, HP pun sekarang lebih canggih. Gambarnya tidak kalah dengan menggunakan kamera. Malah ada yang lebih bagus, betul nggak? Ya. Nah, berarti itu lebih dipermudah. HP kan ringan ya? Berarti sekarang HP sudah luar biasa. Nah, kemudian di situ konvensional atau sinyal televisi dan mengkonversinya. Konvensional. Paham ya konvensional ya? Iya. Paham? Konvensional, oke. Kemudian sebuah sinyal, tadi kita sudah membahas lalu sebuah sinyal, dan kemudian menjadi sebuah format file. Format file kan kita, filenya apa ya? Udah di format aja. Udah paham ya? Format file sudah paham? Akbar sudah paham format file? Sudah paham Akbar format file itu seperti apa? Belum. Kenapa belum paham? Nah, nanti itu lagi ya. Yang udah paham Akbar belum paham gimana ceritanya? Nah, di situ pun kemudian mengurangi data rate dengan menyekalakan scaling dan konversi menjadi sebuah bit rate yang dapat dikirim melalui sirkuit dial-up atau broadband. Kemudian membungkus bukan dibungkus pakai plastik, bukan pakai kertas, tapi dibungkusnya menggunakan apa? Ringan. Nah, dibungkus kalau kita kan kamera action sudah bagus, bungkus, bukan dibungkus menggunakan plastik, kertas dan lain sebagainya, tetapi dibungkus menggunakan apa? Tadi format ya. Jadi format di situ berarti harus bisa membuat format masing-masing. Bu, sama dibungkus, kasih videonya pakai plastik, bisa tidak? Tidak bisa. Ada tidak? Tidak. Berarti di situ ada bagian-bagiannya sudah ditentukan ya. Tadi sudah paham? Sudah paham ya? Iya. Nah, kemudian tadi kita sudah menjelaskan, mungkin sudah tahu ya. Ada yang belum paham sampai di sini untuk materinya, penjelasannya? Ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Berarti Ibu akan memberikan pertanyaan. Oke, siap? Siap. Pertanyaannya adalah, bagaimana hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan live streaming? Siapa yang akan menjawab? Oke, Kesar, silahkan. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan alat-alat untuk online membuat naskah. Lalu yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, menyiapkan narasumber. Oke, terima kasih Kesar. Kasih aplaus buat teman kita yang sudah menjawab. Berarti apa Ibu sampaikan, memperhatikan sehingga bisa menjawab pertanyaan, dan tidak hanya bisa menjawab aja, nanti bisa mengaplikasikannya dalam pembuatan video live streaming. Oke, selanjutnya silakan, karena kita kan kalau mau live streaming berarti kita harus ada apa dulu? Tim. Ada tim dulu ya. Silakan dibagi kelompok menjadi berapa? 4 kelompok. Menjadi 4 kelompok. Kemudian
Di situ nanti temanya pembuatan. Nah, sebelum streaming berarti harus ada apa yang kita buat terlebih dahulu? Naskah. Naskah. Nah, Ibu di sini untuk menginstruksikannya adalah pembuatan podcast, live streaming podcast. Berarti naskahnya naskah podcast. Oke. Kalau podcast itu harus ada apa aja? Boleh kita menggunakan 5 wes. 2 kolom. Kolom pertama apa? Video. Video. Kemudian kolom kedua Audio. audio. Sudah paham ya? Video itu apa? Untuk kolom audio itu apa? Nah, Baik. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, silakan dibentuk untuk kelompoknya masing-masing menjadi 4 kelompok. Dengan temanya bebas, tapi live streamingnya tentang podcast. Silakan dibuatkan kelompoknya. Sudah siap semuanya? Silakan kalian tentukan tema podcastnya mau apa. Pulpennya pada bawakan ya. Silakan didiskusikan. Ini kelompok 4, itu kelompok 1, boleh. Silakan didiskusikan ya. pura-pura jadi si Durasinya terserah, nanti durasinya kita ada. Mas produser. Enggak lah. Tema sama judulnya lah. Kan pura-pura doang. Apanya? Jadi bebas Nggak siapa apa-apa, aja. sekarang waktunya lama. Iya semua. Jadi siapa aja bebas. Mau Pura-pura jadi siapa ya? Wajahnya udah baru. Temanya kayak kenakalan Siapa? aja atau apalah terserah. Makanya kita ulangi. Siap. Kenapa humble? Pas. Manten pas. Manten Tentang pas. kelompok 2 ya dia. Harus bahasa Inggris dong. Nah, Hernando aja, Hernando. Berarti Apa video ya? host. Kita kan Tulis tadi video host, Kesar kan bilang ada host, kedua. narasumber, ada alatnya, Siapa, ada Swe? hostnya dan narasumbernya juga. Video dong. Dikasih tahu. Kan apa yang ditampilkan? Host bertanya. Semuanya harus menuangkan Host, ide-ide. titik dua. Nanti tinggal dipilih aja mana yang itu. Dalam kurung. Dalam kurung. Frans, boleh apa Surrender. idenya? Temanya apa? Boleh Ya, jalan. lu mau apa jadi host? Sendal tutup bertanya kepada Nanti narasumbernya juga harus ada jangan dari lu, jangan lu. kalangan. Sendal memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Berarti saya mau masuk. Narasumbernya Adi. Dan opening. Narasumbernya Adi. Diri dan opening. Nah. Oke, jadi di audio. Halo, apa? Halo guys. No. Halo guys. Iya, cuma Bersama saya Swendar. Halo guys, Trip. maksudnya di dalam videonya menunjukkan si host memberi pertanyaan gitu nggak sih? Pokoknya dituangkan di audionya apa, videonya apa. Koma. Sama Koma aja sih tapi kan kayak koma kemarin kita klip satu. bikin naskah yang buat picture juga nah, sama kayak gitu. Cuman nih bedanya podcast Gue itu kan sih tunggu picture gue. ya. Gak apa Sama ada podcast gitu-gitu doang close up semua. Guys, bersama saya Sue. Silakan, Man. Bersama saya Pul sudah sampai mana, Pul? opening Ibu. Opening. Lagi nulis. Ya. Bersama saya. Saya Kenapa? Swendar. Nggak apa-apa. Emang waktunya serang lama. Sarma nggak kepanasan. Bersama saya Swendar. Akbar, Eh, ikut nuangkan. koma. No sleepy. Bentar. Dan untuk Swendar. Ya close up semua nggak sih? Close up yang dari sini sampai bawah. Enggak, jangan kembali lagi dong. Kan langsung, kan pertama.
Sama saya Bandang. Ada opening dulu ya, opening. Dan Di acara bincang Podcastnya kita ngikutin Piala Dunia. di Corbuzier. No, jangan podcast. Serius. rapi lah ya, emang kebaca. Hai guys, seneng Di banget sih. acara. Temanya kenakalan ya, remaja gua. Apa? Oh, tadi kayaknya. Tapi opening ada ya, opening. Janganlah. Temanya beda. Jangan kan. Gak Ya, nyambung. kayak gitu ya. Ya. Udah ada. Kalau soto biasa kan sofa kayak gitu. Udah ada Spotify. Kalau sofa kan karena kita alatnya Iya, itu kan berhadapan dengan kita langsung. Sportif FY. Iya, langsung. Udah. Dari host ke Itu narasumber. ada. Ya, sport nasional. Sport news. Sport news. Berarti sport news. Sport Sport and news. 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 sport bukan sport. SPORT bukan sport. Handphone gede semua. Coba tip. Produser ini. SPORT. Sport news. Ya kan percakapan ngobrol kan RT. apa di situ. Dibikin aja NEWS. Orang udah sampai mana gitu. NEWS. Pernah dia dulu NEWS. Nah, ada di acara sport news. Titik. tuh kayak gitu. Saya selaku host akan Masuk di foto sama kementerian. menjelas. Sama kementerian Indonesia. Saya selaku host dulu. Saya selaku host. Sudah sampai gimana? Kan opening dulu. Saya Pertanyaannya selaku host minimal. akan Pertanyaan. 5W1H saya. melakukan apa? Soalnya tentang kenakalan remaja. Boleh. Saya selaku host akan sedikit Ikutin Denny Sumargo gitu. Sama Deddy Corbuzier. Siapa yang mau diberitahu? Dengan yang Siapa yang mau tahu? Siapa yang mau tahu? yang kelihatan sampai sini. Memberitahukan, jangan memberitahukan terlalu formal. Biasanya yang kelihatan sampai sini itu apa sih? Hah? Yang biasanya ini kan ada juga. Oh yang iya, biasanya akan kelihatan memberikan atau mau Talkshow. Kalau talkshow kan bisa informasi tuh, jadi kita di sofa ya kalau talkshow. Kalau podcast kan pasti berhadapan. Akan ada alatnya yang langsung mau pakai alat audio. sampai bawah. akan memberikan sedikit Talkshow informasi itu, tentang talkshow kan di sofa ya duduknya gitu kayak tentang respect. berita yang lagi hot. Berarti kameranya Yaitu semua Piala sama Dunia. kayak mid shot semua. Iya, kalau Kenapa, kamera Bang? kan kayak talkshow bisa kanan kiri depan samping. Jadi apa disebutnya close up ya? Mid shot juga bisa. Sama aja biar udah. Ada shot, ada medium shot, ada long shot, Kan ada teh close itu up. jadi apa teh teh? Di bungkatnya kita Udah food vlogger. Peringkat Arab Saudi berada di 50-an ranking FIFA. Berada di 50-an ranking FIFA. Ini tidak gantian
notulennya? di peringkat 50-an 50-an 50 AN ranking pipa titik F dong, bukan V. V bendera. V bandar V. Harusnya sampai Pipa Jepang. berada di 50-an ranking pipa. Ini tidak gantian notulennya. Di peringkat 50-an 50 AN ranking pipa titik F dong, bukan V. V bendera. V bandar V. Harusnya sampai Jepang. Pipa, Nice video teman. Lupa like, comment, subscribe. dengan titik-titik Tip action. dengan Ini sudah ini. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Enggak lah, yang satu. ya udah closing Vipa titik 1 sudah, ini kelompok 3 sudah. 4 sama 2 ya? nah tinggal closing 4 sama 2. Aja. nggak apa lah, nggak ada apa penyelesaian juga. Pengen kita mana sih? Memang kita ya terus. Nanti kalau sudah kita presentasi ke depannya satu kelompok, tapi semuanya mempresentasi apa yang kita buat. Dan nanti teman-temannya bertanya sesuai dengan yang dibuatnya ya. Terima kasih Pak Agea atas waktunya untuk hadir di acara atas waktunya untuk hadir di acara podcast apa tadi teh? Sport News. Untuk hadir Di acara podcast Sport News. Bu, ntar kalau misalnya Podcast. udah langsung sama podcast. Maksudnya langsung ngelakuin podcastnya kita. Diadakan itu ya. Hah? Nanti kita Apa? siapkan meja aja di depan. Belum. Baru lagi. Jangan. Tidak masalah di sini. Nggak masalah atau apa? It's okay. It's okay, Bang. Apa ya? Apa? Ditulis nggak ya? Teman-temannya bantu dong. Kalau dari banyak kepala kan pasti idenya banyak. Kalau dari satu orang kasihan nanti. Pul, boleh idenya Kapan, dituangkan kapan? ya Pul. Tambahin naskah-naskahnya. Apa ya? Sampai tidur main HP. Terima kasih. Oke, jangan. Oke, nggak apa-apa. Masa nggak apa-apa sih? Alasannya ya mungkin karena nggak suka pelajaran. Tidak masalah. Ya kan ini terima kasih minta waktunya. Udah Berarti beres. harusnya jawabnya nggak apa-apa kan atau apa? OTW di samping saya. Sama. Oh iya sama-sama. Sebelah saya, narasumber saya. Sama. Kita sambut narasumber hari ini gitu ya. Kita praktek aja ya. terima kasih kembali. Oh terima kasih. Ya yang Oh, berada di terima sebelah kasih kembali. saya gitu kan. Kita sambut narasumber yang kali ini hadir. Nah baru jangan di sebelah saya. Persilahkan duduk. Host dong, tulis dong. Di depan. Narasumber dong. Masa host bilang terima kasih, hostnya juga bilang terima kasih kembali. Boleh langsung misalkan baru datang silakan Nara, duduk. udah, Jangan di sebelah saya, di depan terima kasih saya. kembali. Boleh di sebelah saya boleh. Semoga semoga Yang di sebelahnya depan aja. Biar berhadapan maksudnya. Biar berhadapan. semoga kalau di sebelah kita nanti bisa samping-samping. memberikan kejutan lagi Baik. melawan Australia di
Yang ada di depan saya, di hadapan saya boleh. Timnas Saya- Indonesia, Yang kali ini ya sudah Timnas, berada timnas. di hadapan saya. timnas kita berhasil memberikan kejutan lagi melawan Australia. Jadi Berhasil memberikan kan kejutan lagi melawan Australia di kandang pada tanggal 10 September nanti. Udah Australia eh, di kandang. oh ya di kandang pada tanggal hari ini. 10 September nanti malam. Kenapa? Kenapa? Gak usah lah. Malam nanti. Saya tanya bawa pulpen nggak, Malam Evan? nanti. Pulpennya mana? Enggak mau. Udah. Kan gue narasumber. Tulis closing. Udah Bu. Ih, masa gue yang jadi Ya, kok gue yang sampai ke depan narasumber ya. sih? Nah, Gak mau. berarti jangan buat presentasi. Siapa? Nangis nih, nangis. Ini masih ada berempat nih presentasi. Ya iya, harus kebagian semuanya. Ayo, gantian tuh, ganti-gantian ngomongnya. Ini yang susah tuh mau doangkan ide-idenya. Ya udah ketuanya. Ibu masih ada nih. Udah, gue lihat loh. Aku melihat tuh. Tuh, kelompok. Untuk pertanyaan yang di depan boleh menggunakan bagaimana caranya menentukan tema Teman-teman podcast tambahin kelompok satu boleh. Bagaimana cara menentukan narasumber gitu apa saja aja. digunakan kelompok satu boleh. Untuk pertanyaan nanti yang di depan. Nanti itu di akhir aja. Terus gimana nih? Kan cara podcast ininya ke depan. Ya, terus Ini kan live streaming. ya. Ini pertanyaan diskusi di depan. Boleh mau yang mana? Oh, nanti Edi nanya. Nah, Bagaimana cara menentukan tema apa? Menentukan tema podcast yang bisa kelompok berapa gitu. Bagaimana menentukan nggak pernah ada nakal. menentukan tema podcast aja. Oh, bagaimana cara menentukan narasumber podcast? Perubahan apa sih? Apa saja ya? Berarti dibagi aja ya satu. Apakah yang dilakukan kelompok? My God, paket saya udah nyampe dong. Sudah selesai semua? Ibu ini apa? Mana? Oh, peralatan apa saja yang digunakan podcast kelompok satu. Kalau 1, 2, 3 atau 4. Apakah yang dilakukan kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk melaksanakan podcast podcast? Ah, ini aja yang susah. Podcast. Sudah? Apakah ya peralatan apa saja yang dibutuhkan? Apakah yang dilakukan? Apakah yang dilakukan kelompok 3? Ini peralatan kamu ya? Ini peralatan ya? Sudah semua? Apakah yang dilakukan Sekarang waktunya kelompok presentasi ke 3? depan ya. Di situ ada narasumber, ada host. Tapi satu kelompok semuanya ke depan. Dan nanti Bagaimana cara masing-masing menentukan? kelompok silakan memberikan pertanyaan kepada rekan kita yang ada di depan ya. Oke, paham? Serang dilaksanakan oleh kelompok berapa terlebih dahulu? Kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilahkan. Kelompok 1 dipersilahkan. Bagaimana kamu menentukan? Kalau nanti menjawab boleh ya dengan siapa aja dan pokoknya boleh gitu ya. Bagaimana cara menentukan tema? Silakan. Menentukan tema podcast Kelompok 1 dipersilahkan. yang kelompok titik-titik. Kelompok yang lainnya Oh, satu aja, silakan kelompok satu, disimak. Dan ketika rekan kita depan buatlah pertanyaan. Paham ya? Apa ini? Paham. Apa ini? Kelompok 2 paham? Kelompok 3 paham? Yang Kelompok 4 paham? Oke, silakan disimak. Boleh dimulai silakan. Assalamualaikum semua. Saya dari kelompok 1 dengan anggota saya yaitu saya Anto Yudhistira, lalu ada Adi,
Lalu ada juga Hilda, Alvin, dan Aldino. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang naskah dari podcast. Nah, langsung saja ke videonya. Untuk videonya, kami menggunakan angle kameranya itu mixture semua, mulai dari awal hingga akhir. Nah, untuk pertama, kita bahas videonya dulu. Untuk video yang pertama yaitu video menunjukkan host melakukan opening kamera. Lalu setelah itu host juga melakukan video menunjukkan ke narasumber yang memperkenalkan diri. Lalu yang ketiga, host menjelaskan tema video yang ada di dalam video tersebut, itu tentang podcastnya, kayak temanya apa gitu. Lalu yang keempat, untuk yang keempat ini hostnya melakukan langsung pertanyaan pada naratornya. Begitu juga yang kelima, narator menjawab pertanyaan tersebut sampai ke pertanyaan nomor 3. Lalu yang terakhir, host melakukan penutupan pada tema video di depan kamera. Lalu untuk audionya yaitu yang pertama ada dari host. Untuk audionya membaca. Untuk audionya host. Oke guys, balik lagi bersama gua Hilda dalam acara podcast Evo News. Mungkin sobat Evo News udah gak asing lagi sama bintang tamu kita kali ini. Sebelum kita masuk ke acaranya, boleh berkenalan dengan Mas siapa? Nah, nanti narasumber jawab. Lalu di sini tuh narasumbernya jawab secara personal, jadi tidak ada di naskah. Lalu untuk untuk naskah yang kedua host yaitu baik pada tema kali ini, karena temanya tentang sekolah, aku mau nanya nih tentang kenakalan remaja kenakalan yang ada di sekolah karena Mas Aldino ini masih sekolah. Baik, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke pertanyaannya. Lalu untuk yang naskah yang selanjutnya itu langsung ke pertanyaannya. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama seperti apa saja kenakalan remaja yang Mas Anta tahu di lingkungan sekolah yang biasanya dilakukan oleh remaja sekolah bersama yang dilakukan saat jam pelajaran sekolah. Nah, nanti narasumber jawab ke pertanyaan yang pertama, lalu langsung kedua, kenapa sih mereka remaja-remaja ini melakukan hal seperti itu gitu? Kenapa alasannya dengan alasan apa gitu? Nanti narasumber juga jawab lagi. Lalu yang pertanyaan ketiga, bagaimana sih cara agar mengurangi kebiasaan-kebiasaan kenakalan remaja agar tidak terus terjadi dan mungkin seperti diberi nasihat atau pelajaran atau bimbingan gitu. Nah, setelah itu narasumber jawab lagi dan mungkin beberapa bahasa-bahasa. Lalu yang terakhir itu bagian penutup seperti baik, terima kasih atas waktunya Mas Ananta untuk melakukan podcast. Semoga kenakalan remaja ini bisa berkurang dan meningkatkan pendidikan pada remaja yang ada di Indonesia. Baik, untuk sekian video saya, terima kasih. Kira-kira untuk ini. Ya. Bagaimana cara kelompok 1 menentukan tema podcast yang akan kalian tuangkan? Awalnya tuh kita terinspirasi ini karena sering banyak kenakalan remaja di lingkungan sekolah kami, seperti itu. Ada yang banyak tidur di kelas, main game waktu dalam pelajaran, seperti itu. Ya, terus ke kantin yang awalnya belok mau ke kamar mandi malah ke kantin, seperti itu. Kan itu why-nya, terus penyelesaiannya gimana dengan, kan pasti ada rencananya kayak kalian bikin podcast itu kan untuk memberitahu pada para penonton yang tentang kenakalan remaja. Nah, penyelesaiannya itu gimana? Terus sama nanti harapannya gitu setelah penonton ini tuh kayak gimana? Harapannya setelah podcast ini ditonton oleh masyarakat atau pelajar-pelajar yang di luar sana, mencoba untuk mengurangi tindakan seperti itulah semacamnya ya yang dibahas dalam video tersebut. Jadi semoga aja bisa mengurangi kenakalan di sekolah tersebut. Dari kelompok berapa? Ada yang pertanyaan lagi? Oke, silakan.
bagaimana cara menentukan narasumber podcast? Kalau misalnya cari narasumber, paling kita nyarinya yang masih dalam lingkungan sekolah tersebut, kayak gitu. Seperti masih pelajar atau guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Jadi kenakalan remajanya lebih cenderung di sekolah gitu Ya, ya. kenakalan remajanya yang cenderungnya di dalam sekolah. Ya, temanya juga kan kenakalan remaja di dalam sekolah. Betul. Mau ke toilet malah ke Iya. kantin. Bagaimana saudara penanya dari kelompok 2? Sudah jelas? Sudah jelas Bu, sudah terjawab. Dari kelompok yang lainnya ada yang ditanyakan? Kelompok 3. Apakah yang dilakukan kelompok 1 untuk pelaksanaan podcast? Jadi yang di sini langkah-langkahnya mungkin ya? Ke kami ya? Langkahnya atau Dari awal apa persiapannya aja apa yang aja gitu? dipersiapkannya seperti itu? Langkah-langkah yang pertama mungkin kita bakal nentuin tema kan pastinya. Kita mikir dulu tema apa yang cocok, mungkin kalau tentang sekolah gitu, kalau yang biasanya sering dilakukan di sekolah gitu, ya, mungkin kenakalannya atau mungkin kayak ada acara-acara yang lain gitu di sekolah. Lalu yang langkah kedua itu membuat naskah. Kita membuat naskah ini ya sesuai dari ide juga sih kan, kayak pertanyaan-pertanyaan yang cocok untuk si narasumbernya nanti yang kita pilih juga kan. Seperti nanti juga narasumber kan kita milihnya pasti anak sekolah gitu kan, nggak mungkin kayak yang luar sekolah gitu. Dan yang ketiga yaitu bagian alat-alatnya gitu, seperti kita menentukan nanti kan kayak settingnya gitu, setting background atau alat-alatnya gitu. Lalu yang keempat langsung ke bagian produksinya. Kita melakukan produksi dengan langsung melakukan wawancara juga dengan narasumbernya seperti apa pertanyaannya gitu. Lalu yang kelima yaitu bagian setelah produksi, yaitu melakukan seperti editing gitu. Kita nanti ngedit seperti color grading atau semacamnya gitu. Ntar suara-suaranya kayak mungkin putus atau apa gitu. Bagaimana saudara penanya di kelompok 3? Apakah dengan jawabannya sudah pas? Sudah puas? Oke, terima kasih. Masih ada yang ditanyakan? Masih ada yang dipertanyakan atau tidak? Jika tidak ada mungkin kita tutup ya. Sudah? Sudah. Baik, sudah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih. Diskusi yang sangat luar biasa. Semoga dengan apa yang kita tuangkan hari ini kita bisa mengaplikasikannya dengan kenakalan remaja yang tadi bahas tidak akan ada lagi di sekolah. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Mau dipegang aja biar dilihat. Merapat Fadil. Tak, silakan. Jalal lebih merapat sebelah kiri, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Herunisa, terus ada Kaisar Saleh, Franz, Evan, dan Fadil, serta Jalal, akan mempresentasikan isi dari diskusi kami, yaitu naskah podcast dengan judul Kenakalan Remaja Masa Kini, format podcast live streaming, dan tema kenakalan remaja. Di sini ada 4 scene. Yang pertama videonya, kamera memvideokan host yang akan membuka acara. Kameranya medium close up, terus narasumber menyapa para penonton dan memperkenalkan diri. Juga medium close up. Selanjutnya host dan narasumber langsung bertanya dan mengobrol bersama, medium close up dan over shoulder. Terus yang terakhir, host akan menutup acara podcast, medium close up. Audionya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Evan. Saya di sini sebagai host. Di podcast kali ini saya akan membawakan tema kenakalan remaja.
Langsung saja kita sambut narasumber kita yang ada di hadapan saya, yaitu Francisco. Ya teman-teman, saya Francisco. Saya akan menceritakan pengalaman saya tentang kenakalan remaja. Langsung saja kita mulai acara podcastnya. Selanjutnya, pertanyaan host kepada narasumber. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan remaja mudah sekali melanggar aturan? Selanjutnya, kenapa kenakalan remaja dinormalisasikan pada zaman sekarang? Selanjutnya, biasanya di mana para remaja mulai mengenal kenakalan remaja? Pertanyaan selanjutnya, kapan kenakalan remaja terjadi? Menurut saya saat ini banyak sekali remaja yang melanggar aturan. Bagaimana caranya agar para remaja menaati aturan tersebut? Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara menentukan tema podcast yang akan kelompok 1 tuangkan? Karena dari zaman sekarang kenakalan remaja sudah dinormalisasikan. Jadi kita akan menentukan tema-tema ini karena saya harap orang-orang yang bisa menonton podcast ini bisa memikir lebih luas dan mengurangi kenakalan remaja tersebut. Bagaimana saudara penanya? Pas. Saya dari kelompok 4 mau bertanya, bagaimana proses brainstorming kelompok 2 dalam tema yang diambil? Melihat lingkungan sekitar bahwa terjadi banyak kenakalan remaja di sekitar kita. Oleh karena itu, saat kita berdiskusi dan mengusulkan tema kenakalan remaja, mereka semua langsung setuju. Terus menggabungkan idenya ya pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi dari masing-masing individu memberikan pertanyaan. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan dari kelompok 1 mungkin yang ditanyakan. Saya ingin bertanya dari kelompok 1, apa penyebab terjadinya kenakalan remaja? Yang pertama dari hal terkecil dulu, yaitu karena pengaruh handphone. Mungkin karena handphone kita bisa mengambil positif dan negatifnya ya. Kalau positif jadi kita mempermudah. Karena negatifnya kita banyak. Jadi di handphone kan sekarang banyak banget menampilkan hal-hal negatif. Jadi sama mereka itu sebagai contoh. Jadi mereka mengikuti hal-hal negatif tersebut. Kadang positifnya mereka juga mengikuti hal-hal tersebut, tetapi kebanyakannya zaman sekarang mengikutinya hal-hal negatif. Apa ya? Merokok di pulang jam sekolah, lalu main HP saat diterangkan oleh guru, lalu juga banyak kayak ini apa namanya? Zaman sekarang anak-anak muda banyak yang meminum minuman keras. Jadi itu sangat dicontohkan, tetapi mereka sangat bangga dan memposting di media sosial. Jadi itu sebagai contoh. Yang ditanyakan kembali, silahkan. Sudah cukup. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dipersilakan. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dan ini ada beberapa rekan-rekan saya dari Reni, Rafli, Ariel, Akbar. Oke, mungkin kita akan masuk ke langsung saja. Video itu yang pertama itu ada opening, yang kedua ada isi dari materi, yang ketiga ada closing. Untuk yang pertama audio, narasumber memberikan opening yaitu, hai apa kabar, senang sekali saya Fahmi kembali. Mengapa kamu, apa itu podcast? Semakin banyak konten menarik yang hadir, salah satunya adalah podcast. Jika belum, ini saatnya membuat podcastmu sendiri. Yang kedua yaitu isinya yaitu, oke guys, di sini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing buat kita. Silakan perkenalan dulu, bro. Perkenalkan, nama saya Ariel. Apa sih yang membuat podcast ini semakin viral di berbagai dunia? Lalu narasumber menjawab, menurut aku sih bang, alasan yang pertama itu karena era podcast sedang naik daun di Indonesia.
Meski terlambat dibanding Amerika dan Eropa, seperti digital creator lainnya, mengikuti era sama dengan membuat sisi kreativitas dan up to date. Dan juga negara Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak ketinggalan zaman, terutama podcast yang sangat viral ini. Sekaligus mengkonvergensi, dan podcast juga adalah media yang memiliki tujuan tertentu, entah isinya menjelaskan untuk edukasi, personal branding, atau monetisasi. Untuk penutupan, dan ya teman-teman, itulah kenapa podcast itu sangat viral dunia ini. Apakah kalian ingin membuat podcast di mana-mana, di berbagai cabang? Oke, terima kasih untuk Ariel yang telah datang di podcast kita. Apa itu podcast? Yang telah memberikan saran atau kritik untuk teman-teman yang di luar sana yang telah jawab oleh Ariel. Dan ya, pertanyaan ini tuh selalu datang pada saya karena beberapa komentar penonton karena penasaran apa itu podcast. Dan ya, semoga untuk para penonton yang telah menyaksikan podcast ini, semoga menambah wawasan untuk depannya yang sangat luar biasa. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan dari saya kalau kedua, bagaimana penulisan dan penyampaian di podcast? Langkah-langkah. Iya, bagaimana penulisannya sama penyampaian di podcast? Penulisan naskahnya juga ini terisi 2 kolom, yaitu ada video dan audio. Bagaimana kelompok 3 mengolah tema podcast yang dipilih dan alasannya kenapa memilih tema tersebut? Alasan saya memilih podcast dan redakan ini, alasan temanya yaitu apa itu podcast, karena podcast ini sangat viral di dunia ya, termasuk di berbagai negara juga. Nah ini termasuk di sini juga bisa memberikan edukasi atau motivasi kepada para penonton juga. Ada yang bertanya lagi? Saya terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari kelompok juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 3. Pertanyaannya yang lumayan menantang ya. Tapi ya bisa dijawab dengan kelompok 3 karena kan adanya kerja tim. Kerja tim itu berarti tidak kerja sendiri ya, kerja bersama-sama. Oke, baik, dilanjutkan dengan kelompok 4. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 4 dengan nama kelompok ada Rizky Ahmad, Randy, Saiful, Putra, Sendar, sama Uci. Dengan tema Piala Dunia. Di sini dengan host dengan ada 7 scene. Host memperkenalkan dini dan opening. 2. Host menjelaskan tentang Indonesia yang masuk kualifikasi putaran 3 Piala Dunia 2026. 3. Host menjelaskan tentang Indonesia. 4. Host memperkenalkan narasumber. 5. Host berbincang dengan narasumber tentang Timnas Indonesia. 6. Closing. Memperkenalkan dini dan opening. Halo guys, bersama saya Swendar, Sport News. Saya sebagai host dan menginformasikan sedikit berita yang lagi hot tentang Piala Dunia. Menjelaskan tentang Indonesia. Berita mengejutkan dari tim Indonesia secara mengajukan timnas senior berhasil lolos ke kualifikasi putaran 3 Piala Dunia 2026. Menjelaskan tentang Indonesia dan juga di pertandingan Indonesia melawan tim asuhan Roberto Mancini yaitu Arab Saudi, yang kita tahu bahwa di Piala Dunia tahun 2022 tim asuhan Roberto Mancini berhasil mengalahkan timnas Argentina di grup stage 2-1. Akan tetapi Indonesia yang notabene
debutan bisa menahan imbang tim asuhan Roberto Mancini itu. Dengan skor imbang ini menghasilkan tren positif untuk Indonesia melawan Australia kandang GBK pada tanggal 10 September 2024. Memperkenalkan narasumber. Untuk mendukung podcast ini, saya bersama Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga. Selamat siang Pak Arya, bagaimana kabarnya? Terima kasih, senang sekali bisa berada di sini untuk membahas prestasi besar sepak bola Indonesia. Dengan hasil imbang melawan Arab Saudi di kandang saya sendiri adalah prestasi yang luar biasa, apalagi seperti yang kita tahu first match biasanya pernah dengan kejutan, dan juga timnas Arab Saudi ini secara peringkat jauh lebih daripada kita. Kita hanya peringkat 3, sedangkan kita hanya peringkat 131, sedangkan timnas Arab Saudi jauh dibanding kita. Peringkat Arab Saudi berada di peringkat 50-an rankingnya. Terima kasih Pak Arya atas waktunya untuk hadir di acara podcast Sport News. Narasumber, terima kasih kembali. Semoga timnas kita berhasil memberikan kejutan lagi melawan Australia di kandang pada tanggal 10 September malam nanti. Sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan dari kelompok yang lain. Cok. Silakan bertanya. Ayo. Sekilas tentang podcast, silakan. Silakan Nanta. Di atasnya. Di atasnya. Pertanyaan dari saya, kelompok 1, mengapa kalian memilih podcast dengan tema bola ini? Padahal menurut saya mungkin ada beberapa atau mungkin banyak yang tertarik bola. Seperti Alvin ini. Kira-kira itu. Izin jawab untuk pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa saya mengambil tema tentang bola? Kami berdiskusi tentang bola karena Indonesia ini pertama kali lolos ke putaran 3. Itu juga menjadi salah satu faktor mengapa sekarang itu banyak di Indonesia itu banyak tim yang awalnya suka bola, Alvin juga sekarang suka bola. Siapa tahu nanti kalau Indonesia masuk Piala Dunia, Alvin bisa suka. Nah itu yang menjadi faktor kita mengambil bola. Dan juga bola ini sekarang jadi perbincangan hangat karena ya itu tadi Indonesia tadi yang lolos. Bayangin tadi yang Indonesia itu hanya debutan itu kayak pertama kali mencoba. Yang kemarin aja Arab itu udah 7 kali lolos Piala Dunia. Kita berhasil menahan imbang Arab. Itu bukankah sebuah miracle, keajaiban? Nah siapa tahu melawan Australia nanti kita bisa menang. Nah itu kan menjadi sebuah jadi acuan untuk para penonton itu. Wah Indonesia lagi bagus nih nonton Nah itu juga dari salah satunya. Cukup? Bagaimana saudara Nanta? Ada yang pertanyaan lain? Silakan saudara Fat. Boleh berdiri. Ada pertanyaan dari kelompok 3 ya.
Bola ini kan sangat diminati dari berbagai negara gitu kan. Kira-kira apakah Indonesia ini akan lanjut menurut kalian ke depannya? Apa ya? Akan memenangkan kembali mungkin. Apa? Akan masuk juara dunia kembali mungkin ya. Iya. Maksudnya kan bentar dulu. Bertanding kembali mungkin. Bertanding kembali punya. Ya, mungkin bola ini kan diminati banyak berbagai negara. Untuk kelompok tiga ini pertanyaannya itu apakah Indonesia akan lolos gitu ke babak selanjutnya? Karena kan sebelum di Piala Dunia sebelumnya Indonesia kan mau masuk. Karena ada negara Israel, Indonesia menolak masuk. Kenapa tuh? Karena kan dulu Piala Dunia Indonesia itu menjadi tuan rumahnya. Kami sini nih. Yang tahu santai. Jadi gini, nih, yang tahun 2022 itu Indonesia kenapa dapat slot Piala Dunia? Karena apa? Karena dia jadi tuan rumah, jadi dapat free, gratis. Nah, Indonesia itu menolak Israel. Nah, makanya itu jadi pro kontra. Nah, kemarin itu FIFA itu sanksi kita selama 1 atau 2 tahun kita itu gak boleh main. Nah, untungnya lebih Pak Erick Thohir selaku ketua PSSI dia bisa mengurangi ban itu. Nah, jadi kalau sekarang beda, sekarang itu kita kayak biasa kualifikasi. Kalau kemarin itu kita dapat free, gratis. Oke, paham? Oke. Paham? Oke, cukup. Sudah jelas? Sudah. Oke. Paham? Oke, cukup. Oke, siap. Ada lagi dari yang lainnya? Ada lagi dari yang lainnya? Sok. Yang lainnya dong. Boleh jangan hanya mengkritik saja, tapi bisa ngomong juga. Sok. Apaan? Ada yang tanyakan? Hah? Sok, silakan ke share. Cek. Izin bertanya kepada kelompok 4, kan di sini tentang bola ya. Mungkin setiap podcast pasti beda-beda narasumber. Nah, mungkin setiap mes pasti ada podcast tentang bola terus kan. Nah, biasanya kalian dapat narasumber dari mana dan apakah sudah berwawasan tinggi tentang bola biar penonton mengerti dan bisa paham dan bisa tertarik kepada bola. Untuk pertama kita dapat dari mana itu harusnya kita itu dapat dari ngelobi ke orangnya langsung. Terus untuk menentukan siapa narasumber itu kita juga harus tahu topik atau tema yang sedang kuat hari ini. Nah, misal Indonesia harus Piala Dunia. Nah, kita juga harus mengundang itu yang bersangkutan yang bisa dipercaya, yang udah ini yang di bagian PSSI misal ya. Nah, untuk sekarang kan baru match pertama debutan. Nah, kita kenapa mengundang Arya Sinulinga? Karena dia itu bagian dari tangan kanan Pak Erick Thohir. Ya. Dia yang tahu segalanya apa yang terjadi di timnas saat ini. Apa paham? Paham. Lalu bagaimana cara kalian untuk mengundang narasumber tersebut? Apakah contohnya kalau misalkan yang narasumber tersebut tidak bisa mendatangi podcast tersebut, apa yang akan dilakuin? Untuk misalnya tidak bisa, mungkin kita tanya dulu kenapa. Terus untuk kalau misalnya benar dia tidak bisa, paling kita cari narasumber lain yang sama, yang tidak beda jauh ininya. Biar orang ini si penonton itu percaya. Karena kalau misalnya kita ngundang yang biasa aja atau yang kurang ini, si penonton juga jadi kurang percaya tentang tema yang kita bahas.
takutnya dia oh ini undangnya si ini pasti ininya kurang topiknya, terus atau yang kurang dipercaya, karena narasumber itu untuk menguatkan asumsi kita apa yang kita bawakan itu. Nah makanya itu kalau mengundang narasumber itu harus yang udah ini. Berarti Randy mengundang narasumber yang besar kan? Bagaimana sih cara Randy untuk mengundang narasumber tersebut? Untuk nggak besar juga harus tetap, misalnya nih, kalau misalnya kita baru mulai, nah baru mulai podcast, kita baru mau nah kita nggak perlu yang besar, yang penting kayak dia itu udah punya skill, terus dia itu kayak udah punya jabatan di suatu bidang atau di sesuai topik yang kita bawakan. Nah kalau kita udah besar nih, nah baru boleh, karena si narasumber juga mau pilih-pilih, jadi pilih-pilih kita mau ikut, misalkan si narasumber kayak saya narasumber kayak ini, hey mau ikut gak nanti saya mau bikin podcast tentang ini, terus kita juga pilih-pilih kan, ya pasti lihat dulu nih latar belakang sini tuh, misalnya kayak masih kecil ngapain ikut. Nah kalau udah besar kan kita juga punya pede loh, punya pede. Gue udah besar nih, misalnya saya udah besar, udah tinggi ininya, podcastnya udah terkenal. Nah mau undang kisah pun, oh si ininya udah terkenal, nggak apa, nah gitu. Paham? Bagaimana? Mas ada kan sudah paham? Oke, ya terima kasih Pak. Ya udah, kalau gak ada yang ditanyakan lagi, sekian dari kelompok 4. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi apa yang kita simak, apa yang kita dengar, bagaimana sih untuk kesimpulannya? Boleh siapa saja menyimpulkan dari tadi yang ke depan? Penulisan saya udah kenakalan remaja, jadi yang bisa saya ambil, silakan. Boleh. Bisa ya dari kelompok 1, 2 kita bisa menyimpulkannya sampai kelompok 4. Boleh yang akan disampaikan oleh saudara Randy, dipersilahkan. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari kelompok 1 sampai 3 itu yaitu karena untuk yang kenakalan remaja itu kita itu jadi yang ada hambatannya dari handphone jadi terlalu bebas berekspresi. Jadi bebas berekspresi itu perlu butuh juga, cuma jangan terlalu bebas. Kalau di dunia maya itu, di dunia handphone itu kita bebas mau ngapain aja. Nah itu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kita itu dari ini tuh jadi kepikiran gampang aja udah kita yang mau. Jadi kita itu melakukan apa yang kita mau, ya, bukan melakukan apa yang kita butuhkan. Nah itu jadi salah satu faktor. Untuk yang terakhir apa itu podcast itu kayak mungkin kayak dia menjelaskan informasi tentang apa itu podcast. Jadi memberitahukan kepada penonton podcast itu gini, terus memberitahukan juga bahwa podcast itu bagaimana cara langkah-langkahnya, terus bagaimana kesulitan dalam membuat podcast. Mungkin itu saja yang saya tangkap. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih Apul. Jadi tadi kita semuanya kenakalan remaja, dan kenakalan remaja di sini diambilnya tuh Bu, ternyata di sekolah. Apa yang kita lakukan berarti kita masuk ke dalam kenakalan remaja. Bu, izin ke kamar mandi, kok bajang nggak nyampe-nyampe karena kita lama. Ternyata ternyata berdiam diri ada di mana? Di kantin. Tadi kita bahas, Bu, kenakalan remaja itu pulang sekolah, belum sampai rumah masih menggunakan seragam, dia di mana itu tempatnya? Ini ya, berarti apa yang kalian jawab, kalianlah yang melakukannya. Nah di sini dari mana sih menentukan tema? Tema berarti kita ambil tema karena adanya kejadian. Lalu kita hunting, kita survei, kita evaluasi, oh ternyata ini perlu diangkat untuk menjadi sebuah tema di dalam podcast. Yang mana tujuannya adalah berarti kita ingin menginformasikan, memberitahukan kepada halayak bahwasana hal yang demikian itu tidak baik. Oke, tidak baik. Baik. Bagaimana perasaan anak-anak ibu yang cantik dan yang ganteng ini selama pelajaran yang dari tadi pagi yang dirasakan? Boleh acungkan tangan siapa saja yang dirasakan, ibu kesel.
Ibu saya senang, boleh. Siapa? Perasaan saya ketika mengikuti pelajaran podcast ini apa yang dirasakan? Boleh, siapa yang akan menjawab? Silakan. Yang dirasakan? Yang dirasakan? Silakan, Nasendar. Boleh, yang dirasakannya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, yang saya rasakan dari pagi sampai sekarang belajar tentang live streaming, terus broadcast yang lainnya juga. Saya merasa ada wawasan, menambah wawasan juga, menambah pengetahuan tentang media sosial, video, audio, semuanya. Dan terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Udah Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain apa yang kita rasakan, apa sih yang manfaat kita dapatkan? Hampir semua ya yang rasakan dengan manfaat atau dari yang kita pelajari, apa sih manfaatnya dari tadi belajar itu? Boleh siapa aja silakan. Yang diperoleh dari tadi itu apa saja? Silakan. Belajar apa saja sih dari tadi yang diperoleh? Kalau saya kan, Bu, saya semakin menambah wawasan. Nah, hampir sama ya, menambah wawasan. Nah, kemudian manfaatnya, hasil yang diperoleh dari itu apa sih? Kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita seperti apa? Oke, silakan Randy. Jadi manfaat yang boleh Randy tentang yang tadi tentang live streaming terus podcast yang lain sebagainya ya adalah Randy jadi tahu, terus nanti kemudian hari sepatu Randy bisa bikin podcast, terus Randy itu bisa live streaming juga. Nah, itu manfaat yang bisa dipelajari dari yang tadi Ibu ajarkan. Nah, terus sama sekalian terus tadi yang apa perasaan itu kayak dari pagi sampai siang ini senang. Karena apa pembelajaran senang, terus jadi bahkan daerah belajarnya jadi lebih tinggi. Makanya dari tadi Randy mungkin banyak nanya ya karena itu senang. Bagus. Ya, terima kasih Bu. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, berarti pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akan mengaplikasikannya tadi seperti yang Randy katakan akan digunakan. Dunia podcast ini ternyata kita akan bisa membuka peluang usaha, peluang kerja buat orang banyak. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Materinya tentang materi apa? Live streaming dengan medianya podcast. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat dan bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatkan kenakalan remaja, kita lihat masa depan yang akan kita perjuangkan, yang akan kita hadapi yang lebih baik. Baik, untuk selanjutnya dirapikan terlebih dahulu, silahkan. Porsinya dirapikan terlebih dahulu, baru nanti kita doa. Boleh, dipersilahkan. Namun tadi kita produksi itu berarti nanti tentukannya waktunya. Kita deadline-nya produksinya itu kapan? Berarti barusan kita melaksanakan produksi itu pembuatan naskah. Kemudian produksinya kita mau di minggu keberapa? Produksinya kita mau di minggu keberapa? Kedua. Produksi di minggu kedua ketiga. Kemudian produksinya berarti di minggu keempat. Kita sudah sepakati ya untuk pelaksanaan pembuatan dari praproduksi sampai produksi dan pasca produksi. Ya, oke. Nah, sekarang dilanjutkan doa. Siap. Berdoa. Mulai.
Sambagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya kelas 12 SPT. Sama-sama.